sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang saat ini berada di ruangan ibadah ini, pun Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saat ini mengikuti ibadah live streaming ini dari tempat masing-masing. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Ada sukacita? Sekali lagi, ada sukacita? Luar biasa, puji Tuhan. Segenap majelis gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dan pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Manase Dilarandan Sarjana Teologi. Dan disampaikan kepada kita semua bahwa pada ibadah jam 9 ini akan dirangkaikan dengan ibadah pemberkatan nikah kepada kedua saudara Yohanes Patiung dengan Agustina Rombe. Marilah sidang jemaat Tuhan, kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah di minggu pagi ini. Hari ini kita merayakan dan menghayati Minggu Prapaskah yang keempat dan penutupan Pekan Pekabaran Injil. Semoga kita semua semakin menghidupi kasih Allah yang dinyatakan terus-menerus dalam kehidupan kita. Penuh kasih seperti Bapa. Itulah tema yang akan menuntun kita dalam persekutuan saat ini. Mari kita agungkan dan puji Dia, Allah yang agung Maha Esa. Haleluya, pujilah Allah yang agung.
Ya, kedua mempelai, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur dengan dituntun Mazmur pasalnya yang ke-32, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 32, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperintahkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegenangannya akan dikendalikan dengan tali dan kekang. kalau itu ia tidak akan melekati engkau. banyak kesakitan diderita orang fasik, Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. bersukacitalah dalam Tuhan, Dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang. amin. Dalam rahmat Tuhan telah
Saatnya kita bersama-sama akan mengaminkan ke-10 firman Tuhan. Dan sebentar Bapak Ibu Saudara-saudara menyambutnya dengan mengucapkan amin. Ke-10 firman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saatnya kita bersama-sama menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8.
Tuhan, kami mengaku terlalu sering lari dari hadapan-Mu dan membelakangi anugerah-Mu. Kami lebih mementingkan diri dan kesenangan kami sendiri dibandingkan melakukan pekabaran Injil. Tuhan, inilah kami yang mengaku. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami yang berdosa ini. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, bukan kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Selalu melingkupiku di
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa hidup dan kehidupan serta segala yang kita miliki adalah karunia dari Tuhan. Karena itu sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepadanya. Dan hendaklah masing-masing kita berkata, bersukacita dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Mazmur 32 ayat 11 nats persembahan kita pada saat ini. Berlimpah sukacita di hatiku, kita nyanyikan sambil memberikan persembahan syukur kepada Tuhan.
Jemaat Tuhan, ada juga natura yang disiapkan oleh anggota jemaat. Dan pada saat ini kita akan menguangkannya bersama, dan untuk lelang ini persilakan kepada Bapak Penatua Yakob Samben untuk memandu. Ya, Bapak Ibu, ada soko namanuk. Nah, kemarin dalam ibadah perayaan ulang tahun Gereja Toraja, soko namanuk. Manuk, londong. Siapa taruh harga? Ya. 200. 200. Keras-keras suaranya. 3, ya. 2,5, 250. 250. Satu kali. 2 kali 250 tak mau? Ya. 500. Ya, dari belakang. 2 kali 3 kali. Ya. Sama yang tadi ya. Tapi ini putih bersih ya. Ya. 2,5. 2,5 lagi. 250 kali 2 kali 3 kali. Ya, terima kasih. Persembahan dari keluarga telah diuangkan dan yang melelang diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan yang menjadi bacaan kita yang pertama dari Yosua pasal 5 ayat 1 sampai 12.
Bacaan yang kedua 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21. Dan bacaan yang ketiga yang juga adalah bacaan utama hari ini dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-32. Ya, kita persiapkan semuanya sebelum kita masuk dalam doa. Ya, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita dalam keteduhan hati lalu kemudian kita memohon pimpinan Roh Kudus dan ya, untuk itu mari kita berdoa. Sepekan lamanya Tuhan, Engkau telah bersama kami. Bahkan semalam lamanya Engkau telah menjaga kami. Dan Tuhan sudah menyertai kami dari alamat kami yang berbeda. Dan kini kami berhimpun dalam rumah-Mu yang kudus ini. Dan dalam perhimpunan ini Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman. Kami mengakui akan segala kekurangan dan keterbatasan kami untuk membaca, mendengar dan memahami firman-Mu. Namun kami percaya Roh Kudus tetap hadir mendampingi kami, menguasai kami. Sehingga firman-Mu yang kami dengarkan tidak lewat begitu saja, melainkan tetap mengambil tempat dalam hidup kami. Dan atasnya kami ucapkan syukur. Siapkan kami Tuhan, dan ampuni segala dosa kami. Lalu Engkau menerima kami di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini dari Yosua pasal 5 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita,
suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu." Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah manna itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang kedua. Dua Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21. Dua Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21. Firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Haleluya. Silakan berdiri. Ya, kita akan melanjutkan pada pembacaan yang kedua. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-32. Ya, kalau kita sudah mendapatkan, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka.
Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing itu, anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maukah Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia? Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah setiap kita yang hadir. Lalu kemudian kita renungkan itu siang dan malam. Kurre sumang apua.
Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya tentu kita kembali bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, ya bahwa pada hari Minggu ini ya kita tetap diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Ya, dan sekaligus bahwa pada hari ini ya kita sebagai warga Gereja Toraja ya diberi kesempatan untuk ya memasuki puncak pekabaran Injil Gereja Toraja. Ya, dan pada tanggal 25 Maret, hari Jumat yang lalu, Gereja Toraja memperingati hari ulang tahunnya yang ke-75. Dan itu berarti bahwa ya sejak Gereja Toraja berdiri sebagai satu organisasi gerejawi pada sinode pertama pada tanggal 25 Maret 1947 di Jemaat Rantepao pada waktu itu. Ya, dan itu berarti bahwa ya dari tahun ke tahun Gereja Toraja tetap diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan hari ulang tahunnya. Dan pada tahun ini seperti yang saya katakan tadi, ya Gereja Toraja diberi kesempatan untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, saya percaya bahwa ya kita mungkin pernah terlintas dalam pikiran kita dengan mengatakan, sekiranya Tuhan tidak mengasihi Indonesia, ya tidak akan mungkin para pekabar Injil, baik itu dari Portugis, dari Perancis, dari Jerman, dan dari Belanda, yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil di Indonesia. Ya barangkali ya termasuk Gereja Toraja tidak akan pernah merayakan hari ulang tahunnya. Ya tetapi karena kasih Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara, ya sehingga saudara-saudara kita baik yang ada di Jerman, yang ada di Perancis, yang ada di Portugis, yang ada di Belanda, yang tergabung dalam lembaga pekabaran Injil, ya lalu Roh Kudus menggerakkan mereka dengan mengatakan, jangan hanya kamu mempedulikan komunitas kamu, masih banyak orang-orang yang hilang, baik itu di Afrika, Amerika Selatan, di Asia, ya termasuk di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kamu jumpailah mereka, orang-orang yang hilang itu. Ya, dan mereka Bapak Ibu saudara-saudara tidak memperhitungkan faktor risiko yang mereka hadapi. Ya, lalu mereka dengan penuh sukacita datang ke Indonesia. Ya, datang ya di NTT, datang di Papua, datang di Maluku, datang di Jawa, datang di Sumatera, datang di Kalimantan,
ya, dan datang di Sulawesi, ya, termasuk Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan, ya, dan termasuk ya komunitas suku Toraja. Nah, ketika saya merenungkan hal ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, sekiranya Roh Kudus tidak bekerja pada diri mereka, menggerakkan mereka untuk datang menjumpai kita, tidak akan pernah kita duduk bersama-sama dalam komunitas seperti ini. Ya, karena kita tentu masih tergolong ya orang-orang yang masih hilang, dan bahkan mungkin hilang sama sekali, bukan menjadi anak yang ditemukan kembali. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara, puji syukur kepada Tuhan atas segala kasih-Nya buat Bapak Ibu, saudara dan saya. Ya, terlebih khusus buat gereja Toraja yang begitu kasih-Nya, Ia menjumpai kita bersama. Lalu kemudian seperti Rasul Paulus katakan, kita semua sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Ya, kemudian yang baru telah datang. Dan siapakah yang dimaksudkan orang-orang yang hidup dalam ciptaan yang baru? Tentu bukan orang lain, tetapi Bapak, Ibu, saudara dan saya. Ya, dan yang menjadi bahan utama kita pada hari ini sangat menarik, Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk kemudian kita renungkan dan telah dalam hidup ini. Ya, dalam bacaan utama kita dikatakan bahwa ya, ada seorang bapak yang punya 2 anak laki-laki. Yang bungsu ya meminta haknya kepada bapaknya. Ya, sebenarnya sikap ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bukan sikap biasa. Ya, tidak biasa pada waktu itu bahwa seorang anak sudah meminta harta warisan dari orang tuanya, sementara orang tuanya itu masih kuat, masih sehat. Ya, tetapi apakah orang tuanya pada waktu itu menolak dan menegur anaknya? Tidak juga. Tetapi ia dengan sukacita membagikannya kepada anak-anaknya, ya, apa yang menjadi hak mereka. Ya, lalu kemudian ya kita mendengarkan bahwa anak yang bungsu ini, ya, karena itu sudah menjadi haknya, lalu kemudian ia menjualnya. Lalu kemudian ia pergi. Orang tuanya pun juga tidak menegur. Ya, untuk apa kau membawa uang sebanyak itu? Ya, karena bisa dipastikan yang ada dalam pikiran sebagai orang tua ialah ya bahwa nanti di negeri orang uang itu ia bisa kembangkan. Ya, supaya di sana ia menjadi konglomerat. Ia menjadi pengusaha dan ia menjadi orang yang terkenal. Ya, tetapi pada kenyataannya ya jauh dari yang diharapkan. Apa yang ia lakukan? Ia menggunakan uangnya itu, harta bendanya itu semaunya dia. Ya, ia menggunakannya semau dia tanpa terkendali. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, sebanyak apapun uang yang ada di dalam kantongnya, ya, kalau ia tidak menggunakannya secara terkendali, ya pastilah akan habis juga. Ya, apalagi terjadi apa yang disebut dengan kelaparan yang terjadi. Ya, dan bukan singkat tetapi panjang. Ya, namanya orang masih mau melanjutkan hidup di negeri orang. Ya, pekerjaan apapun dia akan kerjakan untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, dan akhirnya ia mulai mencari kerja. Ya, melamar pekerjaan. Ya, dan orang lain tidak memberikan pekerjaan yang bagus, yang menetap.
Ya, tetapi apa yang ia kerjakan? Ya terpaksa ia harus menjadi penjaga babi. Ya, dan ketika pun ia menjaganya, ya tidak ada orang yang memberikan makanan atau air minum, termasuk si pemilik babi itu sendiri. Ya, dan bagi orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya seseorang itu untuk menjaga dan kasih makan babi itu ya adalah hal yang tidak pantas bagi mereka. Ya, karena babi itu adalah binatang yang haram buat mereka. Ya, dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, mulailah ia menyesal. Menyesali tentang apa perbuatan yang ia telah lakukan. Lalu kemudian ia membayangkan suasana sukacita di rumah bapaknya, di mana ada banyak orang, ya di mana berlimpah makanan, ya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, lalu kemudian ia mengatakan, lebih baik saya memberanikan diri, tidak ada jalan lain yang saya harus tempuh. Orang di sini tidak akan memberikan saya jalan keluar. Yang bisa memberikan jalan keluar kepada saya hanyalah orang tua saya. Dan ia yakin, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa orang tuanya pasti menerima dia. Ya, sekalipun dia harus datang dengan segala kerendahan hati dengan mengatakan, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ia tidak layak untuk diterima lagi sebagai anak. Ya, itu dalam pikirannya, itu dalam hatinya. Ya, lalu kemudian kita mendengarkan Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu kemudian ia mengurungkan niatnya untuk kembali. Ya, tentu dalam perjalanan yang jauh. Ya, tentu seseorang yang berjalan dalam keadaan yang lapar, tidak berdaya, tentu tertata sempoyongan dan ketidakberdayaan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara ketika ia kembali? Kemudian orang tuanya melihat dari jauh apakah orang tuanya. Lalu kemudian dia mengatakan, pisik rokok ia, rasakan. Ya, kalau hidup jauh dari orang tua, kamu kira gampang? Tidak. Ya, sebelum anaknya itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, menyampaikan pengakuan dosanya kepada Tuhan dan rasa bersalahnya kepada ayahnya. Ya, sang ayah sangat luar biasa, bijak sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Baru saja ia melihat anaknya dari jauh, ia sudah menyatakan ya belas kasihan kepadanya. Kasihan anak saya. Karena ia tahu penderitaan yang ia alami. Ia kasihan terhadap anaknya. Itu baru dari kejauhan. Anaknya belum menyampaikan maksud yang ada dalam hatinya. Sang ayah yang bijaksana menaruh belas kasihan. Dan apakah dia tolak? Tidak. Ia menerima anaknya itu dengan tulus, dengan sukacita. Ya, luar biasa kegembiraan orang tuanya menyambutnya. Ya, lalu kemudian ya di situ kita mendengarkan ya sukacita itu. Lalu kemudian orang tuanya menyuruh ya para pekerjanya untuk menyembelih hewan yang tambun. Ya, lalu kemudian ya kepadanya ya dikenakan ya pakaian jubah yang merupakan simbol kehormatan. Dan kemudian kepadanya dikenakan cincin yang adalah simbol kewenangan. Dan kemudian
dikenakan sepatu menjadi simbol bahwa ia sungguh-sungguh adalah anak. Ya, dan kemudian dilaksanakan pesta yang merupakan simbol sukacita atas kembalinya anaknya. Setelah anak bungsu ini kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada dua sikap yang terjadi. Sikap yang pertama ialah bahwa sang ayah menerima anak itu dengan tulus, memberikan pengampunan kepada anak itu, dan menyambut anak itu dengan penuh sukacita. Dan kemudian yang kedua, sikap penolakan. Dan siapa yang menolak? Bukan orang lain. Yakin Allah saya nggak teh mungkin bisa masuk akal. Ini teh silu namaro. Kok kena lahadinna mungkin juga masuk akal. Ini kakak. Dia yang tertua, yang semestinya punya sikap yang bijak. Ya, tetapi ternyata tidak. Ia menolak kehadiran adiknya. Mengapa dia menolak? Ya, karena ia sudah menganggap adiknya itu adalah anak yang tidak layak, tidak benar. Tidak layak disebut sebagai anaknya bapaknya. Ia sudah menggunakan secara sia-sia kok semua harta benda yang diberikan orang tuanya. Ya, memang benar, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa segala harta benda dari orang tuanya itu semua bisa dihabiskan. Semua bisa dihabiskan, tetapi saya kira ya Bapak Ibu Saudara-saudara akan tetap sependapat dengan saya kalau mengatakan bahwa yang tidak dapat dihabiskan oleh anak yang bungsu ini ialah kasih orang tua. Kasih orang tua itu ya tidak bisa habiskan. Dan kasih orang tua itu akan tetap ada. Ya, sebagaimana Bapak, Ibu, Saudara dan saya tetap mengasihi anak-anak kita. Ya, sekalipun anak-anak kita itu mungkin tidak mengakui kita lagi sebagai orang tuanya atau berlaku bejat, ya tetapi namanya orang tua, kasih kita kepada anak itu tidak akan pernah berhenti apapun keadaannya. Sang kakak ini tidak mau menerima lagi. Sekali lagi karena ia merasa bahwa adiknya itu ya tidak layak lagi untuk mau diterima. Dan dalam dua sikap ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kita mendukung sikapnya yang mana? Apakah kita mendukung sikap sang ayah atau mendukung sikap sang adik, sang anak sulung? Ya, dan saya kira kita semua akan mengatakan ya kita mendukung sikap sang ayah. Dan sikap seperti itulah yang harus kita miliki sebagai orang tua. Dan bagi ya saudara-saudara yang lain yang belum berkeluarga, yang belum disebut sebagai ayah atau sebagai ibu, ya kalau Anda gapai itu, jadilah sebagai orang tua yang bijak. Dan sesungguhnya siapakah yang dimaksudkan dengan ayah di sini? Tidak lain adalah Yesus Kristus. Dan siapakah yang disebut sebagai anak yang sulung? Adalah orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat.
Dan siapakah yang disebut sebagai anak bungsu? Ialah pemungut-pemungut cukai, wanita-wanita sundal, dan semua manusia yang berdosa. Mereka telah menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk memuaskan hasrat mereka. Tetapi lalu kemudian menyadari bahwa hal itu tidak berkenan kepada Tuhan, lalu kemudian berbalik, datang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebelum orang-orang berdosa ini datang untuk bertobat, Tuhan Yesus telah menyatakan belas kasihannya. Ya, terlebih khusus ketika orang-orang berdosa ini datang untuk menyatakan pertobatannya, maka ia menerima dia dengan tulus. Lalu kemudian ia menempatkan mereka sebagai orang yang diperkenan, orang yang layak. Dan karena itu mereka ditempatkan di dunia ini untuk pekerjaan yang mulia. Dan sementara Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, anak sulung itu adalah orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang selalu menganggap diri mereka lah yang paling benar, karena mereka yang patut terhadap hukum-hukum Taurat dan adat istiadat dalam pemberlakuan secara ketat. Dan menurut mereka, ya, kalau hal itu sudah dilakukan, maka dipastikan mereka akan selamat. Ya, itu ada klaim. Ya, sehingga mengapa ia marah kepada adiknya? Karena ia merasa bahwa tidak layak, dialah yang layak. Kenapa ia tidak dikenakan pakaian jubah kebesaran, cincin sebagai kewenangan yang mutlak sebagai wakil? Ya, sama halnya dengan Firaun mengenakan cincin kepada Yusuf pada waktu itu. Yusuf menjadi wakilnya Firaun. Dan kita semualah Bapak Ibu Saudara-saudara yang masuk dalam posisi anak yang bungsu, yang dengan penuh kesadaran mengakui keberdosaan kita kepada Tuhan, lalu kemudian datang kepadanya. Tak dapat disangkal Bapak Ibu Saudara-saudara, ada orang Kristen bukan hanya dalam gereja Toraja, tetapi di gereja-gereja yang lain. Ya, mungkin terlebih khusus dalam gereja kita sebagai gereja Toraja, dan mungkin juga di jemaat Biringkanaya, tapi mudah-mudahan tidak ada yang demikian. Ya, ada banyak yang datang ke ibadah, ya, tetapi perhatiannya bukan tertuju kepada Tuhan, tetapi ya perhatiannya ya hanya tertuju kepada apa? Drama Korea. Ya, sehingga merasa kima ibadah, nabuka itu HP na, nabuka itu aplikasi drama Korea. Ya, seperti itu. Atau sibuk, ya, chatting-chattingan dan sebagainya, tapi saya kira tidak ada di sini. Semua lepas HP, dan bahkan mungkin tidak ada yang bawa HP. Ya, saya bawa HP tapi saya silent ini. Ya, ya, melainkan kita bawa Alkitab, kita baca, supaya ya tidak ada WA masuk atau SMS masuk yang kemudian ya membagi konsentrasi kita. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara kasih kita Anis dan Agus. Ya, terus terang te lako Anis toh masai mau nadak-adak pembongan teh. Iya tuh. Nah, makanya Buddha tahu rampo. Iya. Buddha tahu rampo tuh teh jam 9. Tidak biasanya seperti ini. Iya tuh. Ya tuh yang biasa, paling de telepon teh apa. Tapi ini samping kiri kanan do boko ponno. Iya toh? Untuk apa itu? Karena mereka mau menyaksikan bahwa membatong ya diberkati tom ya Pak Teh Anis. Iya. Iya toh? Ya, makanya tonna densi pak kada-kada kuma
hargai te toh kasih tandang misolo dua. Kan pada kamu kasih tandang toh? Iya. Si tandangku melalui HP. Iya toh? Ya toh atau aku pisan toh? Si tandang nak mama ana secara tradisional. Iya toh? Nah, masih secara tradisional saya. Iya. Nah, ya Kianis. Oh, secara modern mo. Oh, indek kampung, indek mangkas anado kampung misa. Oh, dah. Si Pak Kada, yang tak pisang kukan ni Anis kumai, mangkasar kasih tiro Anis. Noko tai Pak Pendeta. Iya. Nah kemudian ko berusaha te Anis pasti tandan nak te calon nanti atau temo. Nah kau Pak Pendeta, kau apa mau raya tu? Demu tu calonku, nah kau minda sanganna. Nah kau disang Agus, nah kau berenai, Joto Raja, nah kau nak ambil ya, demur kami tamun, nah kau taipa. Iya. Mangka to, na telepon milangan, to Anis to, na telepon to Agus. Kau dapat standam atau dana to? Ku kami Agus, mau mengisi tandan. Nah kau alan HP. Wah, biasalah Pak Pendeta. Anak zaman now. Iya. Iya toh? Iya. Nah kami Agus nak maanu na Pak Pendeta apa sana? Muina tak aku setamu tu Anis pandang masorok liu nang tarimai. Iya, seperti itu. Ku kami kumua ko tak sia kamu pada kamu sia kamu si tandan ton ko iyo. Iya, nata abran matumba to Pak Pendeta. Ku kami yo. Usaha kami si tamu. Iya, nanti mitang si tamu dako na tak mi si tamu len na di pogau te pemberkatan nami si penasanan. Ya. Ya mantu ku kai pisan kumua Agus pelada melo kamu. Iya toh? Ya dan syukur bahwa mereka menjalani masa-masa perkenalan itu dengan baik. Ya dan ya sesuai dengan percakapan kami, ya mereka berdua ini ya sudah niatkan 100%. Ya karena mereka ini pasangan bukan lagi pasangan remaja. Ya tetapi ya pasangan yang cukup dewasa dan saya kira ya baik pikiran maupun tindakan mereka ini akan dewasa. Ya dan ya jangan lepaskan diri dalam membina kehidupan rumah tangga. Tontong kum perang itu kadang napong matuale. Ya nanti na mangkam kum diberkati dakoto. Nah tay bang siya umiram puma gereja. Le, ya matutu kum solo dua. Misi pakabor solo dua le. Ya, ya duka tu sengalo kupokada nis kumua. Nandi mudem pata paili matu Agus. Ya, ya sabana demuane. Na pata paili matu indo anakna atau bainina. Na kuat raya na kuat kuma muaneta elas sunanna. Iya. Seperti itu. Ya. Kamu mengerti sih sekali kuat kuma muaneta elas sunanna. Iya, seperti itu dan tentu kami segenap warga jemaat tetap mendukung dalam doa. Ya, kiranya ya rumah tangga Om Anis dengan Tante Agus ini ya tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ya marilah kita tetap merenungkan. Ya dalam saat hening di tempat kita masing-masing. Merenungkan di tempat kita masing-masing betapa Tuhan mengasihi saya. Betapa Tuhan mengasihi Bapak Ibu saudara dan saya. Dan Tuhan mau menerima saya. Menerima Bapak Ibu saudara dan saya. Lalu kemudian mengampuni dan mengangkat Bapak Ibu saudara dan saya menjadi ahli waris kerajaannya. Yang untuk sementara waktu kita ditempatkan di dunia ini bukan untuk makoko kalepak, tetapi kita terus mengabarkan berita sukacita kepada dunia ini melalui kata dan sikap hidup. Ya anna tontok ima akademelo aku tahu itu sudah berita Injil. Ma jama meloki itu sudah berita Injil.
Tapi kalau sebaliknya, itu berita yang mendukacitakan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, ya kita masuk dalam akta khusus, yaitu pemberkatan nikah kepada saudara kekasih kita Johannes Patiung dan Agustina Rombe. Seperti yang telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 minggu berturut-turut bahwa bila tak ada halangan, saudara Johannes Patiung dengan saudari Agustina Rombe akan diteguhkan dalam nikah pada jam ini tengah-tengah jemaat. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan yang sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan kepada kita bahwa juga sekarang ia telah menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri tegak dan kuat dan benar di tengah pencobaan hidup. Mempelai laki-laki dan perempuan dalam nikah, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita tugas yang harus diterima dengan penuh tanggung jawab, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepadamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Jikalau sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengakui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerja sama dengan dalam pengasihan serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai disilakan untuk berdiri. Ya. Mempelai laki-laki Johannes Patiung, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Agustina Rombe, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga dan selalu berdoa dalam rumahmu. Nama Allah dipermuliakan. Sebab itu saudara Johannes Patiung dan Agustina Rombe, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah daripadanya senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Berbahagialah barang siapa yang takut akan Tuhan dan yang berjalan pada jalannya. Di mana ada kasih, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Dipersilakan ya kedua saudara untuk memberikan tangan kanan satu dengan yang lain atau ya, berjabat tangan. Si salama, pator reda atau bunga. Ya. Ya, mentingo mai. Ya. Ya. Mana langsung napetawa itu Anis lako. Ya. Saudara Johannes Patiung, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudari Agustina Rombe yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu
Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memeliharakan dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apa jawab saudara? Apakah saudara Johannes Patiung mengaku? Ya, saya mengaku. Ya, terima kasih. Saudari Agustina Rombe, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Johannes Patiung yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apa jawab saudara? Apakah saudara Agus mengaku? Saya mengaku. Iya, terima kasih. Ya, taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi, taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Ya Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, ya untuk itu mari kita ya masuk dalam doa syukur. Ya, mari kita berdoa. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sidang jemaat Tuhan, seperti yang sudah disampaikan di awal perenungan tadi, bahwa pada hari Jumat tepatnya tanggal 25 Maret 2022, Gereja Toraja genap berusia yang ke-75 tahun. Karena itu, sebagai bagian dari Gereja Toraja, saat ini kita akan melakukan simbolisasi hari ulang tahun Gereja Toraja sebagai wujud syukur dan sukacita atas usia yang ke-75 tahun. Ya, di depan sudah ada kue ulang tahun, dan dengan kasih kami persilakan Bapak Pendeta untuk berdiri di depan meja kue ulang tahun bersama dengan rekan-rekan majelis. Dan disilakan kepada sidang jemaat untuk berdiri, dan kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun, panjang umurnya, tiup lilinnya sambil kita bertepuk tangan. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mari tepuk tangan sekali lagi untuk Gereja Toraja. Sekali lagi, Dirgahayu Gereja Toraja yang ke-75 semakin bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Silakan duduk kembali, dan silakan Bapak Pendeta dan rekan-rekan majelis untuk kembali. Ya untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, ya mari kita ya kembali tunduk kepala, lalu kemudian kita nyatakan doa syafaat kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, terpujilah namamu atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini.
yang tetap mengingatkan kepada kami untuk terus-menerus menyatakan pertobatan kami kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan menerima kami dan memberikan pengampunan kepada kami, sehingga kami tetap ada di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi kami sebagai orang-orang yang Engkau telah terima dan Engkau telah tebus melalui pengorbanan-Mu di atas Kalvari. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama dalam minggu ini untuk memasuki minggu Prapaskah yang keempat. Sekaligus kami bersama-sama dengan semua warga Gereja Toraja untuk merayakan 75 tahun Gereja Toraja. Bahwa Gereja Toraja selama kurun waktu 75 tahun Engkau telah berkarya bagi kemuliaan Tuhan, sehingga kami tetap hadir di Indonesia ini untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mulia yang Tuhan sudah percayakan bagi kami anak-anak-Mu. Perkenankan kami bersyukur ya Tuhan untuk bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan yang lalu bahkan sampai pada hari ini. Seperti yang dialami oleh Martha Rande, JP Malimongan, Arta Sasta Kelan Kurniawan, Wetri Agnes Sandan, dan Aurelia Anggriani. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, baik saudara-saudara kami dalam pekan yang lalu dan sampai pada hari ini yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan, baik dalam pekan yang lalu maupun yang hari ini, sehingga rumah tangga mereka Tuhan tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup karunia Tuhan. Juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan karuniakan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam pendidikan, yang mendapat pekerjaan, yang sembuh dari penyakit, dan berbagai macam kesuksesan lain yang dialami oleh saudara-saudara kami. Dan juga ya Tuhan, tetap kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah mengikuti ujian akhir dan bahkan yang masih akan mengikuti ujian akhir di sekolah mereka masing-masing. Dan juga kami bersyukur bersama bahwa anak-anak kami ada yang sudah mengikuti mid semester, dan kami yakin Tuhan memberkati semuanya. Demikian juga untuk persiapan mereka Tuhan untuk mengikuti semester kenaikan kelas, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan juga kami bersyukur bersama-sama Tuhan, kami sebagai warga Gereja Toraja, bahwa dalam kurun waktu 75 tahun lamanya Engkau tetap mengasihi Gereja Toraja, dan kami tetap ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Dan kami percaya bahwa semua proses telah berjalan dengan baik. Kemarin dalam acara hari ulang tahun atau hari syukur ulang tahun Gereja Toraja yang dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja di kantor Sinode dan di lokasi Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dan semua telah berlangsung dengan baik, dan semua utusan-utusan dari jemaat-jemaat telah menghadiri kegiatan itu. Dan kalau rencana mereka untuk kembali, termasuk saudara-saudara kami yang mengambil bagian dari jemaat Beringkan Air di tempat ini, kalau sudah merencanakan untuk kembali, Tuhan menyertai mereka bersama dengan rombongan. Juga Tuhan, tetap kami berdoa untuk orang-orang tua kami, oleh saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, seperti yang masih dialami oleh ayahanda dari Nyonya Yospina Tandi yang masih dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Saudari kekasih kami Widi, anak dari Bapak Martin Salinding, yang sementara dirawat di rumah. Ibu Selvi juga sementara dirawat di rumah. Dan juga Bapak Martin Reseng, keluarga dari Bapak Yakob Samben, yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Ayahanda dari Nyonya Sartin Bandaso, yang sering dalam kelemahan tubuh dan sekarang ini sedang dirawat di rumah. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain,
anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, yang tak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Dari gedung gereja ini, kami bersama-sama berdoa untuk mereka, dan kami percaya Tuhan Yesus tetap datang untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, memberkati obat-obatan, makanan dan air minum, dan semua jenis-jenis perawatan yang diberikan oleh keluarga dan oleh dokter dan para perawat, sehingga kesehatan mereka berangsur-angsur menjadi pulih. Ya Bapa di surga, kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih berada dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang masih dialami oleh Nyonya Magdalena Randan atas meninggalnya nenek terkasih almarhumah Mama Nek yang kemarin telah dimakamkan di Mamasa. Demikian juga ya Tuhan dengan saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu, Tuhan tetap menghiburkan mereka. Kami yakin bahwa pelayanan kami dalam pekan ini Tuhan Yesus tetap memberkati, baik itu pelayanan rumah tangga, kebaktian rumah tangga, PBGT, PKBGT, pelayanan PPGT, dan juga pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu, sehingga semua boleh berlangsung dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kekasih kami Elsa Membunga yang akan menerima pelayanan peneguhan sidi pada tanggal 10 April. Kami percaya bahwa saudara kekasih kami Elsa, Tuhan persiapkan dengan sebaik-baiknya, dan pengajaran yang telah disampaikan selama ini kiranya tetap menjadi bagian dalam hidupnya. Ya Bapa kami di surga, kami sebagai majelis gerejamu, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan para pekerja gereja, Tuhan tetap berikan kami kekuatan, kesanggupan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan, dan boleh berjalan dengan baik, bukan berdasarkan pada kemampuan dan kekuatan kami, tetapi berdasarkan pada penyertaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati segenap keluarga jemaat-Mu untuk menerima pelayanan dari majelis gereja dan pengurus organisasi Inta Gerejawi, dan kiranya segenap jemaat-Mu tetap berdoa untuk kami semua, sehingga kami tetap dengan sabar untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur atas pemberkatan nikah yang telah dilayankan kepada saudara kekasih kami Johannes Patiung dan saudara kekasih kami Agus Rombe yang pada hari ini dilayankan oleh majelis gereja Jemaat Beringkanaya. Kami percaya rumah tangga mereka akan tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup. Kami warga jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, kami percaya Tuhan tetap memberkati kami dalam rumah tangga, juga dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat dan juga di tengah-tengah masyarakat. Memberkati usaha-usaha jemaat-Mu, memberkati pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu, dan juga rencana-rencana. Tuhan tetap memberkati anak cucu kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Demikian juga dengan saudara-saudara kami dan anggota keluarga kami yang lain yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan tetap memberkati, dan juga tetap memberkati orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang karena faktor usia mereka dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami percaya Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada mereka. Kami tetap berdoa untuk ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini, sehingga semua boleh berlangsung dengan baik. Dan juga kepada pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan kuatkan mereka. Kami juga tetap berdoa ya Tuhan untuk kedamaian dunia ini, dan terlebih khusus kepada bangsa-bangsa yang sedang bertikai saat ini. Tuhan sadarkan mereka bahwa tindakan apa yang mereka lakukan sekarang ini, ia tidak menguntungkan ya dalam kehidupan, bahkan memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Ya Bapa di surga, sesaat lagi kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Tuhan berkati kami, sehingga Tuhan tibahkan dengan penuh selamat baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Dan pada hari Minggu depan Engkau tetap mengantar kami ke rumah-Mu yang kudus ini, dan ibadah yang masih akan dilaksanakan sebentar sore pun juga Tuhan berkati. Dan anak-anak-Mu yang bermaksud untuk datang beribadah, Tuhan pun juga siapkan hati dan pikiran dan hidup mereka untuk datang ke rumah-Mu yang kudus ini. Inilah doa kami Tuhan, doa syafaat kami.
yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman hambanya Bapak Pendeta Manase Dilarandan Sarjana Teologia. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengar akan semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa dosa menjadikan hubungan manusia dengan Allah terpisah. Selamat hari Minggu, selamat memaknai Minggu Prapaskah yang keempat. Salam 75, selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita dan juga mewakili segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya, pengurus OIG dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada Om Anis dan istri yang telah diberkati rumah tangganya pada hari ini. Kiranya cinta kasih Kristus akan terus menjadi pengikat dalam mengarungi rumah tangga karunia-Nya. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tetap bersama mendengarkan petunjuk hidup baru dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah. Jalanilah hidupmu di bawah terang firman Tuhan. Dan beritakanlah Injil kemanapun engkau pergi. Ya Tuhan, Inilah kami, utuslah kami. Karena itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berkumandang suara dari seberang sebagai nyanyian syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini, dan juga sekaligus sebagai panggilan kita selaku anak-anak Tuhan untuk tidak menjemu-jemu mengirim cahaya pelita Injili yang menyentakkan yang terlelap. Berkumandang